Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the time. I'm Nimatullah Adawiyah from Group 7 and I'm the last speaker for material analyzing and interpreting quantitative data. I will continue the material. Okay, this is for example normal curve. And the next slide, normal curve of mean difference of all possible outcomes if the null hypothesis is true. We can see from the picture, high probability false if the null hypothesis is true. Jadi daerah pada kurva normal untuk nilai wilayah kritis yang ditandai dengan tingkat signifikan ini terjadi pada kedua ujung kurva normal. Ketika daerah yang menarik untuk penolakan hipotesis nol yang dibagi menjadi dua daerah pada ekor distribusi sampling, dan kita memiliki uji signifikan dua sisi. Namun jika kita menempatkan daerah hanya pada satu ujung untuk penolakan hipotesis nol, maka kami memiliki uji signifikan satu sisi lain. Dan Anda dapat menggunakan tes satu sisi ketika penelitian sebelumnya menunjukkan kemungkinan arah, misalnya arah hipotesis alternatif. Sebaliknya, uji signifikansi dua sisi lebih konservatif atau menuntut karena area penolakan di kedua ujung kurva lebih kecil daripada ujung satu sisi. Dan kami mengatakan bahwa tes satu sisi lain memiliki kekuatan lebih, yang berarti bahwa kita lebih mungkin untuk menolak hipotesis nol. Next, outcomes of hypothesis testing type 1 and type 2 errors. Decision made by the research based on the statistic test value. State of affairs in the population. No effect, no true for reject the null hypothesis. Type 1 error or false positive probability alpha. Effect exists null false for reject the null hypothesis. Correct or reject no error probability power. And no effect null true for fail to reject the null hypothesis. Correct not reject no error. And effect exists null false for fail no reject the null hypothesis. Type 2 errors, false negative probability beta. Jadi dalam istilah praktis, kesalahan tipe 2 biasanya dianggap lebih sedikit masalah daripada kesalahan tipe 1 karena gagal menolak atau menemukan tidak ada perbedaan, kurang menyesuaikan daripada menolak atau menemukan perbedaan. Dalam penelitian pendidikan, kita perlu berhati-hati untuk mengatakan ada perbedaan ketika yang satu sebenarnya tidak ada. Penelitian dapat menolak hipotesis nol ketika itu harus ditolak karena efek ada. Ini adalah keputusan yang benar, dan oleh karena itu tidak ada kesalahan yang dilakukan. Kekuatan dalam pengujian hipotesis kuantitatif. Probabilitas untuk menolak hipotesis nol yang salah dengan benar. Peneliti dapat gagal menolak hipotesis nol padahal seharusnya tidak ditolak karena tidak ada pengaruhnya. Next, reporting the result. Table summarize statistical information. The first, title each table. Jadi tabel merangkum informasi statistik. Yang pertama, beri judul setiap tabel. Yang kedua, present one table for each statistic test. Sajikan satu tabel untuk setiap uji statistik. Next, organize data into rows and columns with simple and clear headings.
atur data ke dalam baris dan kolom dengan judul yang sederhana dan jelas. Report notes that qualify, explain, or provide additional information in the table. Laporan catatan yang memenuhi syarat, menjelaskan atau memberikan informasi tambahan dalam tabel. And the last, not include information about the sample size, the probability for loss used in hypothesis testing, and the actual significance levels of the statistical test. Catatan mencakup informasi tentang ukuran sampel, nilai probabilitas yang digunakan dalam pengujian hipotesis, dan tingkat signifikan aktual dari uji statistik. Reporting the result. Figure or color picture and drawings portray variables and their relationship. There is 7 and the first label with a clear little that include the number of the figure. Next, augment rather than duplicate the next. And the third, convey only essential fact. And next, omit visually distraction detail. And 5, easy to read and understand. And 6, consistent, white and are prepared in the same style as similar figures in the same article. And the last, colorful, plain, and prepared. Oke, jadi di sini melaporkan hasil lanjutan. Angka grafik gambar atau menggambarkan variabel dan hubungan mereka. Yang pertama, diberi label dengan judul yang jelas untuk mencantumkan nomor gambar. Menambahkan daripada menduplikasikan teks. Sampaikan hanya fakta penting. Hilangkan detail yang menggunakan secara visual, mudah dibaca dan dipahami, konsisten dengan dan yang disiapkan dengan gaya yang sama, seperti figur serupa dalam artikel yang sama. Yang terakhir, direncanakan dan dipersiapkan dengan cermat. Okay, still like the continue the result. Reporting the result. Present result in detail. There are 3. Jadi, di sini melaporkan hasil lanjutan, menyajikan hasil secara detail, terdapat 3 bagian. Yang pertama, report whether the hypothesis test was significant or not. Jadi di sini melaporkan apakah uji hipotesis signifikan atau tidak. Yang kedua, provide important information about the statistic test given the statistic. Jadi memberikan informasi penting tentang uji statistik dan mengingat statistik. Yang terakhir, include language typical used in reporting statistical result. Jadi sertakan bahasa yang biasanya digunakan dalam melaporkan hasil statistik. And the last slide, discussion the result. Summarize major result. Jadi membahas hasil, ringkasan hasil utama. There are 1, 2, 3, 5. In the first, summarize major result. There are 2. Review major conclusion to each question or hypothesis. And the second, explain the implication of the result for the audience. Jadi di sini ringkasan hasil utama dibagi menjadi 2. Yang pertama, tinjauan kesimpulan utama untuk setiap pertanyaan atau hipotesis. Yang kedua, jelaskan implikasi hasil bagi audiens. And the next, explain why they occurred. Jadi jelaskan mengapa itu terjadi. And advance limitation. Batasan lanjutan, suggest future research, sarankan penelitian masa depan, dan last, and on positive note. Jadi akhiri dengan catatan positif. Jadi di sini maksudnya meskipun tabel dan gambar merangkum informasi dari uji statistik,
peneliti perlu menjelaskan secara rinci hasil uji statistik dalam penyajian hasil peneliti yang menyajikan informasi rinci tentang hasil spesifik dari analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Jadi proses ini memerlukan penjelasan hasil utama dari setiap uji statistik, dan penyajian informasi ini menggunakan bahasa yang dapat diterima untuk penelitian kuantitatif. Dan untuk hasil setiap uji statistik, penyelidik merangkum temuan dalam 1 atau 2 kalimat. Kalimat ini harus mencakup statistik yang cukup untuk memberikan gambaran lengkap tentang hasil. Mereka juga harus memasukkan informasi yang diperlukan untuk melaporkan hasil ke setiap uji statistik, dan apa yang mewakili informasi yang cukup tergantung pada jenis tes tertentu. Yang minimal melaporkan apakah uji hipotesis signifikan atau tidak, memberikan informasi penting tentang uji statistik, dan menyertakan bahasa yang biasanya digunakan dalam melaporkan hasil statistik. Jadi informasi tentang uji statistik misalnya mungkin termasuk laporan derajat kebebasan dan ukuran sampel untuk statistik. Okay, so maybe that's all from our percentage of the group 7. If there are many shortcomings, and please understand. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.